sentimen etnis antara Arab dengan Israel, dengan Bani Israel gitu. Dan dimensi ketiga ya dimensi sosial politik, artinya melibatkan juga kekuatan-kekuatan luar, kekuatan eksternal, karena kuatnya kelompok Yahudi, kelompok lobi Yahudi di Amerika, di Eropa, sehingga pemerintah Amerika Serikat, presiden, wakil presiden, siapapun yang tampil itu sangat-sangat tergantung dan berhutang budi kepada lobi Yahudi ini, karena mereka naik karena itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Berkemajuan, ketemu lagi dengan saya Gus Zuhron. Tamu saya kali ini benar-benar istimewa. Beliau adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2015, Profesor Din Samsudin. Selamat datang Prof di Rumah Berkemajuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Makasih, ini ada Rumah Berkemajuan. Rumah Berkemajuan. Ini sudah episode kalau tidak salah ke-19 ya. Ke-19 dan 20 hari ini, dan saya pengen ngajak bincang-bincang Prof Din sekitar 30 sampai 40 menit ke depan. Ada dua hal pokok yang ingin saya tanyakan kepada Din. Jangan berat-berat. Oh. Mumpung ada Pak Din agak yang berat-berat. Iya, pertama saya pengen Pak Din menjelaskan ke kami tentang ya akar mula ya, atau barangkali kan hari ini kan konflik antara Israel Palestina itu kan belum juga menunjukkan apa ya tanda-tanda untuk selesai, dan tampaknya dunia Islam kan dalam tanda kutip bahasa yang agak kasar itu terkapar menghadapi situasi itu. Gimana Pak Din? Ya, makasih Gus Zuhron, dan saya bersyukur, bergembira diundang ke Rumah Berkemajuan ini. Ya. Konflik Israel Palestina sudah lama sekali ya. Dan sampai sekarang ini belum ada solusi atau jalan keluar yang bisa diterima oleh semua pihak. Sementara konflik ini ya, telah membawa dampak yang cukup luas dan panjang, terutama dalam hubungan negara-negara Islam, khususnya negara-negara Arab dengan Israel, dan juga pendukung Israel, khususnya Amerika dan sejumlah negara-negara Barat. Ya. Ada dimensi keagamaan, ya, yaitu bahwa Zionis ya, atau kelompok Zionis yang berkuasa di Israel sana itu punya paham keagamaan teologis tertentu, bahwa apa yang kita akui sebagai Palestina, khususnya Yerusalem, itu bagi mereka adalah tanah yang dijanjikan, promised land, yang dalam Alkitab atau di dalam kitab suci mereka ya ada disebutkan, sehingga mereka ya ingin menguasai dan ingin mendirikan lambang dari kekuasaan lama mereka, dan kebetulan berada dekat dengan Al-Masjidil Aqsa yang disebut dengan Haikal Sulaiman. Nah, faktor kedua ya kemudian merambah juga kental sekali dimensi etnik ya. Tadi keagamaan yang pertama, itu antara Bani Israel dan Arab yang walaupun satu rumpun, apalagi kalau ditarik ke atas dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kebetulan ada istrinya Siti Sarah, ini kemudian Bani Israel, dan istrinya Siti Hajar, Nabi Ismail, Nabi Muhammad, itu bangsa Arab. Oleh karena itu ada sentimen etnis antara Arab dengan Israel, dengan Bani Israel gitu. Dan dimensi ketiga ya dimensi sosial politik, artinya melibatkan juga kekuatan-kekuatan luar, kekuatan eksternal, karena kuatnya kelompok Yahudi, kelompok lobi Yahudi di Amerika, di Eropa, sehingga pemerintah Amerika Serikat, presiden, wakil presiden, siapapun yang tampil itu
sangat-sangat tergantung dan berhutang budi kepada lobi Yahudi ini, karena mereka naik karena itu. Nah, oleh karena itulah ya Amerika dan sekutu-sekutunya sering menampilkan standar ganda dalam penyelesaian masalah Palestina Israel ini, dan juga menyeret negara-negara Islam, khususnya negara-negara Arab ya, untuk berada pada radius kepentingan Amerika Serikat. Maka ada yang sudah membuka hubungan diplomatik dengan Israel, ada yang akan membuka hubungan, Mesir, Jordan sudah duluan, Uni Emirat Arab, dan mereka harapkan tahun ini juga Saudi Arabia, dan bahkan Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar. Nah, faktor terakhir pada konflik ini ya adalah ya adanya kepentingan dari negara-negara maju, negara-negara adik kuasa ya, sehingga ini berkepanjangan. Nah, inilah yang terus terang harus segera ada solusi. Sebenarnya sudah ada solusi yang moderat dan realistik, namanya two state solution. Solusi dua negara, ada negara Israel, ada negara Palestina yang berdaulat dan hidup berdampingan secara damai. Kalau tidak salah ini termasuk Oki juga berpegang kepada solusi ini, dan juga Indonesia. Saya pribadi sudah lama kali bersetuju ya. Namun solusi two state atau dua negara hidup berdampingan secara damai ini terkendala karena ada syarat-syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh Israel. Satu, soal Yerusalem. Nah, bisakah menjadi ibu kota dari keduanya? Yerusalem Timur untuk Palestina, Yerusalem Barat untuk Israel. Atau kota itu menjadi kota suci internasional. Karena juga kaum Nasrani, umat Kristiani juga berkepentingan, karena dekat dengan Bethlehem, tempat kelahiran Isa Al-Masih atau Yesus Kristus menurut mereka itu. Yang kedua, syaratnya adalah Israel menghentikan pembangunan pemukiman di tepi barat yang masuk bagian dari Palestina. Nah, Israel jor-joran membangun pemukiman dan terus berlanjut sampai sekarang gitu ya. Bahkan sampai sekarang ini terjadi penguasaan atas Yerusalem Timur yang seharusnya menjadi bagian dari Palestina. Dan beberapa tahun lalu ya secara sepihak didukung oleh Presiden Amerika Donald Trump itu menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Inilah kendala dari two state solution. Maka konflik antara Israel dengan Palestina, khususnya faksi Hamas dan Fatah berlanjut. Ada faktor tambahan ya. Internal Palestina tidak bisa bersatu antara Fatah dengan Gaza, dengan Hamas yang menguasai Gaza ya. Yang satu menginginkan pendekatan diplomasi, Hamas tidak ada pilihan diplomasi, adalah militer. Inilah yang membuat konflik itu, dan terakhir ini sungguh memprihatinkan. Ada tragedi kemanusiaan, tidak hanya wanita, anak-anak, bahkan bayi ikut menjadi korban. Kemudian juga sarana umum, rumah sakit, sekolah dihancurkan oleh tentara Zionis Israel, termasuk rumah sakit Indonesia yang Muhammadiyah ikut berkontribusi membangunnya. Dan yang ketiga, bahkan tempat-tempat ibadat, tidak hanya masjid, juga gereja. Termasuk gereja, Inilah yang memprihatinkan. Maka dunia internasional, PBB khususnya, Oki harus mendesakkan suatu formula baru ya. Dan memang harus diawali dengan adanya gencatan senjata dalam waktu dekat ini. Pak Din, ada satu pertanyaan klasik yang saya masih sangat penasaran. Situasi kritis di Palestina itu kan sebenarnya bukan kasus pertama ya, sudah berulang kali. Tapi kenapa dunia Islam, khususnya dunia Arab, tidak kemudian menjadi satu kekuatan dan membela Palestina? Ya, pertama karena memang secara intrinsik, internal di dunia Islam, khususnya dunia Arab ini ya, dililit oleh asobiyah ya, oleh basis solidaritas, karena sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan asobiyah, kinship, kekabilahan ya.
Sehingga sudah jadi dulu bahkan Raja Saudi Arabia, Raja Faisal pernah mengatakan ungkapan yang populer itu, ittafaqul arabu alla yattafiqu. Orang-orang Arab itu bersepakat untuk tidak bersepakat. Maka ya tidak mudah, dan apalagi ada beberapa negara tetangga Palestina, ya, Jordan, Syria, termasuk Mesir ya menjadi korban dari perang tahun 48, perang tahun 67 ya. Bagian dari Mesir, Sinai itu dikuasai Israel, dataran tinggi Golan bagian dari Syria gitu. Dan kemudian terakhir ya, kekuatan internasional seperti negara maju Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya yang sangat kuat mempengaruhi beberapa negara Arab ya. Kemudian dia mencengkeramkan pengaruhnya sehingga bukan hanya menolak Israel, bahkan berlomba-lomba memberikan bukan dukungan, membuka hubungan diplomatik ya. Nah ini yang terjadi, walaupun ya juga ada negara-negara Islam lain, ada Iran ya, termasuk Yaman dengan penguasanya Houthi yang juga sangat-sangat bersimpati kepada Hamas dan kepada Palestina gitu. Pak Din, kalau melihat rumitnya konflik tadi ya, kemudian tadi Pak Din juga sudah menyampaikan bahwa sebenarnya solusi berdirinya dua negara itu paling strategis. Faktanya kan tidak bisa. Pertanyaan sederhananya adalah, apa masih ada peluang melihat situasi serumit ini? Ya, kita harus berkeyakinan dalam nada optimis ya. Peace is always possible. Perdamaian selalu berkemungkinan. Nah, berangkat dari sini maka ya harus dicari solusi yang realistik. Tidak mungkin ya ada solusi dulu Presiden Iran Ahmadinejad dan yang lain berpendapat tidak ada tempat bagi Israel dalam peta dunia. Hanya ada one state Palestine, hanya satu negara Palestina. Sementara Israel sudah ada di sana. Betul. Ya. Yang kedua sudah menjadi negara yang powerful walaupun negara kecil, ya. Terutama lewat Yahudi diaspora yang mengembangkan lobby-lobby Yahudi. Maka ya saya pribadi ya, dan banyak pihak berpendapat tawaran two state solution itulah yang realistik ya, dan yang sangat possible. Tentu ada syarat-syarat tadi. Apalagi secara ideal dua negara ini hidup berdampingan secara damai. Di kawasan Palestina itu banyak umat Yahudi, apa yang disebut dengan Al-Yahud Al-Qadimi, Jewish Orthodox. Saya tahun 2011 diundang ke Bethlehem menghadiri konferensi Islam Kristen kedua, ya, Al-Mu'tamar Al-Islami Al-Masihi Al-Thani, ya, diundang oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas menjadi tamu kehormatan, tidak ikut berbicara gitu. Yang dihadiri di ruangan itu ya, sekitar 100-200 tokoh Yahudi dengan pakaiannya yang khas, yang janggutnya panjang. Ternyata mereka dari faksi Al-Yahud Al-Qadimi, Orthodox Jewish tadi itu. Yang dalam pidato pemimpinnya itu anti-Zionis, membela Palestina. Ini yang banyak orang nggak tahu ini. Yahudi nggak bisa digebiah-uyah ya, digeneralisasi karena banyak faksinya. Yang berkuasa di Israel sekarang faksi garis kerasnya yang disebut Zionis, yang punya tadi ajaran dan keyakinan tentang tanah yang dijanjikan yang harus mereka bangun di Yerusalem atau di Palestina sekarang. Sementara banyak faksi lain di Amerika Serikat, ada faksi Yahudi yang anti Zionis atau yang menginginkan perang, seperti ada gerakan Peace Now, perdamaian sekarang. Itu yang berdemonstrasi di Amerika Serikat mengecam Presiden Joe Biden yang dianggap membela Israel, yang sudah mengirim kapal induk ke sekitar Gaza gitu. Atau ada faksi yang di dalam negeri Israel sendiri yang kemarin demo besar-besaran saya lihat di Al Jazeera di halaman rumah Netanyahu. Mereka memprotes. Ya. Jadi ini kenyataannya, maka two state solution
tapi harus didukung, didorong, ditegaskan oleh PBB yang sering tidak efektif. Banyak resolusi Dewan Keamanan PBB tidak bisa ditegakkan dan diterapkan. Jadi harus ada suatu mekanisme, baru nanti negara-negara anggota OKI dan termasuk negara-negara Arab bersepakat gimana cara mendesakannya. Kalau masyarakat internasional dan pemerintah negara-negara di dunia ini bersepakat, dengan catatan Amerika dan sebagian negara Eropa jangan menerapkan standar ganda, tulus, tegas, maka two state solution akan bisa menjadi kenyataan. Tapi kalau tiba-tiba Amerika secara sepihak mengumumkan dan mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota Israel, akan terkendala ini. Nah, sekarang Presiden Putin dari Rusia mengatakan kami membela Palestina dengan ibu kota Yerusalem. Nah, ini kan menjadi kontroversi ya. Nah, dengan kejadian terakhir krisis Gaza yang membawa tragedi kemanusiaan, ini bukan sekali ini. Betul. Ini berkali-kali. Walaupun pers Barat saya ikuti masih memasukkan Hamas sebagai kelompok teroris dunia. Dia tidak melihat Israel yang lebih teroris. Atau jangan standar ganda terhadap Ukraina yang mengalami operasi militer oleh Rusia. Mereka sebut mereka membela diri. Ukraina self defense. Mereka nggak bisa mengenakan kepada Hamas yang juga membela diri. Standar-standar ganda ini ya. Oleh karena itu saya mengamati dengan harapan kejadian terakhir krisis Gaza Oktober 2023 dengan tragedi kemanusiaan ini harus mengetuk nurani dunia untuk demi kemanusiaan. Lihat ribuan anak-anak, ribuan wanita terbunuh. Masa rumah sakit dibom. Pemerintah Indonesia sudah sangat maju memberikan pembelaan. Pidato Menlu di Majelis Umum PBB luar biasa. Terakhir juga mengutuk keras penyerangan dan pengepungan terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza. Cuma Indonesia nggak cukup dengan kecaman-kecaman itu, harus lebih maju. Pertama ke negara-negara OKI, bagaimana supaya ada bukan hanya pernyataan, ada langkah-langkah nyata, langkah-langkah konkret menekan Israel, termasuk juga menekan Amerika dan negara-negara Eropa yang menerapkan standar ganda atas Palestina. Itulah jalan keluar, dan saya melihat dari waktu ke waktu perkembangan ini itu sangat mungkin terjadi. Tapi beberapa kalangan Pak Din kan mengatakan sebenarnya munculnya perang Ukraina Rusia, kemudian Israel Palestina, ini juga Cina dan Taiwan dan juga beberapa negara lain itu berpotensi menciptakan perang dunia ketiga. Ya, sangat potensial. Saya sempat membuat pernyataan kalau penanganan tragedi kemanusiaan dan krisis Gaza ini tidak ditangani secara seksama, akan potensial menciptakan perang global, tidak hanya perang kawasan. Pertama, Amerika pada hari-hari pertama sudah berada di situ. Dua kapal induknya Eisenhower dan Gerald Ford katanya adalah kapal induk yang paling canggih yang dimiliki oleh Amerika, baik untuk serangan darat dan serangan udara sudah berada di depan mata Gaza. Menurut informasi dari media internasional yang ikut berperang di bagian tentara Zionis Israel itu ada juga tentara-tentara Amerika. Dan oleh karena itu mengundang juga negara lain. Kapal induk RRT Tiongkok juga sudah merapat ke sana, yang berada katanya ingin latihan dengan Oman kalau tidak salah. Kemudian dialihkan ke sana. Dan juga Rusia saya kira tidak tinggal diam. Kemudian ada Turki yang cukup keras, bahkan sudah memanggil duta besarnya dari Tel Aviv. Dan Iran yang selama ini sangat konsisten membela Hamas, baik juga punya hubungan baik dengan Hizbullah yang berada di Lebanon Selatan, yang tadi malam mengirim rudalnya ke
daerah tertentu dari Israel gitu. Dan ada satu faksi Syiah ya, milisia Syiah Al-Wa'dul Haq kalau tidak salah. Ya cukup militan ya, juga sudah siap untuk berperang. Maka saya kira ya, kalau tidak segera ada langkah internasional ya, yang efektif, yang decisif, ya, tegas, berkeadilan, saya kira potensial sekali. Perang ini berkelanjutan, baik dalam bentuknya yang cicilan, tidak terlalu meledak ya, seperti di Ukraina juga, maupun dalam bentuk ledakan, terutama ketika ya tragedi kemanusiaan tak terhindarkan sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini gitu. Pak Din, sebenarnya seberapa besar sih peluang dunia Islam menjadi global player? Dunia Islam sangat potensial ya, baik dari sudut sumber daya manusia. Ya, 1,7 miliar dan walaupun itu masih bersifat kuantitatif, sumber daya alam ya, sangat kaya dengan mineral, energi ya, dan juga sumber daya nilai ya, yaitu memiliki Islam yang menggerakkan hidup, maupun sumber daya sejarah dalam arti dunia Islam pernah memegang supremasi peradaban dunia di abad-abad pertengahan gitu. Dan tentu ya ini sangat potensial untuk bisa menjadi kekuatan dunia, walaupun ada masalah akut ya, sulit bersatu. Yang kedua juga orientasi kecenderungan dari beberapa negara Islam dengan kekuatan-kekuatan global gitu. Namun ya tidak mustahil kejadian-kejadian yang terjadi di kawasan dunia Islam, sebelumnya Arab Spring, sekarang Palestina, Gaza dan lain sebagainya, ini justru akan menjadi faktor pertimbangan ya. Sehingga beberapa rejim negara-negara Islam, apalagi dengan desakan dari masyarakat ya, civil society organization ya, ini akan menjadi kekuatan dunia baru ya. Dan apalagi sekarang ini dengan perubahan geopolitik dunia ya, dengan kemunculan Asia Pasifik, Asia Timur, dengan the rise of China ya, yang sekarang juga ya, ada pertemuan Menteri Luar Negeri RRT dengan sejumlah Menteri Luar Negeri negara Islam ya. Ini akan menjadi apa ya, kalau ada koalisi yang dulu dikhawatirkan oleh, tak terkecuali Huntington kalau tidak salah ya, Sino-Islamic Coalition, koalisi Cina RRT dengan dunia Islam, apalagi Rusia ya, dan beberapa kekuatan lain, ini akan menarik. Sementara Barat is declining, sedang mengalami keruntuhan Amerika dan apa, yang juga analis-analis di Amerika saya baca juga mempertimbangkan kekuatan finansial Amerika tidak sekuat dulu, tidak mampu lagi membela dan membantu Ukraina, NATO ya, dalam menghadapi Rusia. Nah, sekarang harus juga mengeluarkan dana besar untuk Israel ya. Maka ya ada yang mengatakan ini semacam Barat Amerika termasuk Israel menggali kuburnya sendiri ya. Tapi yang saya ingin ada perdamaian sejati. Maka kembali two state solution, solusi dua negara yang berdampingan secara damai ya, dan kita rajut ya, persaudaraan kemanusiaan, lintas agama, lintas bangsa. Inilah kita harapkan ya, pada dunia, pada beberapa dasawarsa ke depan ini. Bangsa Indonesia ini majemuk, jumlahnya besar, maka harus yang mampu menciptakan solidaritas. Dia berada di atas dan untuk semua golongan ya. Tidak bisa ada pemimpin Indonesia yang hanya menganak emaskan kelompok tertentu. Tidak boleh ada pemimpin Indonesia yang bahkan secara sistematis, tendensius mengucilkan, mendiskreditkan kelompok tertentu. Seperti dalam bidang ekonomi. Kalau hanya menguntungkan kelompok tertentu, apalagi jumlahnya sangat kecil, ini bukan sikap yang berkeadilan, tapi harus secara keseluruhan.